wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala idwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tadharul quluba minal ghashil la'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang senantiasa mengharap ridho Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya yang dengan izinnya siang ini kita dapat bertemu dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini untuk bersimpuh dan bersujud di hadapannya, menyatakan segala kerendahan, kelemahan dan keterbatasan kita sebagai makhluk yang diciptakannya. Kalau ada intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita, itu tidak lain adalah Allah telah mengaruniakan kepada kita dua hal yang terbesar. Pertama, dijadikannya kita sebagai muslim, dan yang kedua, kita terlahir di bumi Indonesia. Karunia sebagai seorang muslim adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Kenapa dia intan paling mahal? Karena dia pertama, dia menyelamatkan kita dari ketergantungan kepada benda. Ia menyelamatkan kita dengan memberikan petunjuk nilai dasar keimanan sebagai pondasi menghadapi kehidupan ini. Indonesia memang bukan negara agama, tapi pasti Indonesia negaranya orang yang beragama. Nilai dasar dari agama adalah nilai dasar keimanan. Ia adalah pondasi. Kalau dia kuat akan aman bangunan, kalau ia melenceng akan melenceng juga bangunan, kalau ia runtuh akan runtuh pula bangunan. Begitulah iman yang merupakan pondasi kehidupan. Sebilah pisau kalau dipegang tangan orang yang beriman, paling-paling leher ayam sasarannya. Tapi kalau dipegang orang yang jauh dari iman, tidak cuma leher ayam, mungkin lehernya temannya sendiri pun bisa digarapnya. Pisaunya sama, penggunaannya berbeda ketika tangan orang yang memegang berbeda. Oleh karena itu, kita di dalam membangun negeri ini bukan sekedar perlu orang-orang pintar, kita juga perlu orang-orang benar. Nampaknya bahkan masyarakat lebih menerima orang yang benar, tidak terlalu pintar, ketimbang orang yang pintar tapi tidak benar. Sudah capek rasanya rakyat dibikin susah oleh orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Boleh jadi pendidikan membuat kita semakin pintar, tapi keimanan harus membuat kita menjadi semakin benar. Nilai kebenaran yang ditempa dengan keimanan ini akan melahirkan keseimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Oleh karena itu, yang kedua kita bersyukur dikaruniai, dilahirkan di bumi yang bernama Indonesia ini. Sebuah negeri besar yang subur, yang Allah titipkan kepada kita dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Seorang ahli sufi menjelaskan bahwa hidup yang paling tenang adalah hidup seperti model tukang parkir.
tukang parkir di pasar, di mall itu, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tidak pernah sombong. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia juga tidak sedih. Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Apa rahasianya? Ternyata satu, tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Bukankah ini pendidikan tasawuf? Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan. Dan kehilangan itu menyakitkan. Tapi barang siapa yang merasa dititipi, bahwa jabatan ini, harta ini, ilmu ini semua sekadar sebuah titipan, maka hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Tidak wajar seorang yang sekadar dititipi lalu menjadi sombong. Tidak pantas dititipi kok sombong. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip tentu akan marah. Titipannya tidak dijaga dengan baik. Allah nitip Indonesia ini. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, memang, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat sang penitip. Amanat rakyat, amanat sang penitip. Kalau itu disalahgunakan, yang nitip bisa saja marah. Yang nitip bisa saja marah. Dan kalau yang nitip marah, dia bisa memerintahkan makhluknya yang lain untuk menegur kita. Bisa disuruhnya Merapi, bisa dulu suruhnya anak Krakatau, bisa dulu suruhnya angin puting beliung. Bukankah angin itu juga makhluk? Bisa disuruhnya banjir yang besar, bukankah banjir air itu juga makhluk? Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, dari dua hal ini ada sebuah rangkupan yang merupakan amanat dari almarhum Panglima Besar Sudirman. Beliau mengatakan, kamu hanya bisa menang kalau kamu kuat. Kamu hanya bisa kuat kalau kamu bersatu. Dan kamu hanya bisa bersatu kalau kamu hidupkan semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu harus menghidupkan semangat silaturahmi. Bangsa kita dewasa ini mengidap 3 penyakit kronis. Pertama, penyakit kudis. Yang kedua, penyakit kurap. Yang ketiga,